Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ista'idhu billahi min khamsin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 perkara yang membinasakan. Yang kelima-limanya ini merupakan sesuatu yang mana kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 perkara tersebut, tetapi di samping itu kita punya persiapan untuk yaumul mi'ad, untuk kiamat. Yang pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan min adzabin nar, dari azab neraka. Orang yang diselamatkan dari azab neraka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tentunya saja adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang-orang yang sukses. Kita tahu bagaimana neraka, keadaan neraka, gejolak apinya, panasnya, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan orang-orang kafir tidak akan pernah keluar dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum 'anha bighaibin." Sekali-kali mereka tidak akan pernah keluar dari neraka itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari azab neraka. Yang kedua, wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Kita tahu bahwa kubur adalah manazilul awal, tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Kita tahu kubur adalah balasan pertama dari setiap amal yang kita lakukan. Dan kita tahu di dalam kubur tidak ada siang dan malam, semuanya malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyolatkan seorang wanita di kuburnya. Wanita yang biasa menyapu masjid meninggal di malam hari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikasih tahu. Lalu di siang harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kuburnya, menyolatkan di atas kuburnya, dan di situ Nabi mengatakan, sesungguhnya ya,
wanita ini dalam keadaan gelap. Mudah-mudahan dengan sholat ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburnya menjadi terang. Daripada hukum asalnya kubur itu gelap, nggak ada cahaya di dalamnya. Yang ada adalah kegelapan. Yang menerangi kubur kita adalah amal soleh kita, doa di antara doa-doa kaum muslimin. Maka berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min fitnatil mahya, dari ujian hidup. Apa ujian hidup? Ada yang mengatakan minal kufri wal ma'asi, kekafiran, kesyirikan, dan kemaksiatan. Itu ujian hidup. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan dari segala hal yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Karena dunia ini adalah menentukan kehidupan akhirat. Dunia ini adalah tempat beramal, tempat mempersiapkan bekal akhirat. Maka kita terikat dengan hukum Allah berupa ibadah, karena kita menginginkan akhirat. Berbeda dengan orang kafir, tidak terikat dengan hukum Allah, tidak terikat dengan ibadah, karena mereka menjadikan dunia adalah cita-cita mereka yang tertinggi. Dunia adalah surga mereka. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, terikat dengan aturan Allah. Harus banyak beribadah, banyak mentaati Allah dan Rasulnya. Sementara bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga, tidak terikat dengan aturan Allah. Yang keempat, wal mamati, berlindunglah kepada Allah dari fitnah mati, kematian. Ada yang mengatakan bahwa fitnah kematian adalah hal-hal yang berkaitan dengan menjelangnya kewafatan seseorang. Perkara-perkara yang berkaitan dengan dekatnya wafat seseorang. Karena ketika kita menjelang sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan segala amal kita, pahala, balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Pada saat itu malaikat turun, pada saat itu juga setan mendekati, menggoda agar tidak melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fitnah mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati ini adalah fitnah bagi kita, ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi Allah menjadikan hidup dan mati ini untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang banyak kebaikannya, banyak amalnya. Adanya hidup supaya kita beramal, adanya mati kita mendapatkan balasan dari setiap amalan kita. Dan yang terakhir adalah wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dajjal. Dinamakan ad-dajjal karena dia menutupi kebenaran itu dengan kebatilan. Dinamakan dia Dajjal
karena dia mengaku Tuhan, bisa menampakkan surga dan bisa menampakkan neraka. Tetapi apa yang dia tampakkan itu adalah suatu kebatilan, tidak sebenarnya. Ya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya, sehingga banyak manusia yang terfitnah, yang tergoda dengan keraguannya, dengan kebatilannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa tidak ada nabi melainkan mereka mengingatkan umatnya dengan fitnah Dajjal ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berlindung dari dari lima perkara ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan surah dari ayat Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuhum hadhihi doa. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Doa yang setiap selesai tasyahud di akhir sholat kita tutup dengan doa perlindungan kepada Allah. Sebagaimana kama yu'allimahu as-surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran, surah dari Al-Quran. Begitu pentingnya berdoa dari lima hal ini. Fasta'idzu billahi min khams, maka berlindunglah kepada Allah dari lima perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia maupun di akhirat, selamat dari azab neraka, selamat dari dahsyatnya kejadian-kejadian pada hari kiamat, dan